Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menyusun SKP atau perencanaan SKP di tahun 2021. Di sini yang saya jadikan tutorial adalah kita menggunakan SKP dari master.bkd.jatimprov.go.id. Jadi ini khusus untuk Provinsi Jawa Timur, di teman-teman ASN yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan untuk jenjang SMA dan SMK. Jadi itu sebagai catatannya bahwa setiap awal tahun kita memiliki kewajiban untuk membuat perencanaan SKP, yaitu di Jawa Timur sudah menggunakan e-SKP atau SKP online. Baik, kita akan mulai teman-teman. Kita buka master.bkd.jatimprov.go.id, tekan enter teman-teman. Sudah seperti ini. Silakan teman-teman memasukkan NIP-nya, terus memasukkan password-nya, tekan login kalau sudah. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah keluar teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke SKP, teman-teman, kita lihat dulu master data ASN kita. Apakah SKP kita yang 2020 kemarin kita sudah menggunakan e-SKP juga sudah terunggah dan sudah aktif. Kita akan lihat ada di bawah teman-teman, ada di bagian Binkes ini, terus ada di DP3-SKP. Nah ini sudah diunggah, punya saya sudah saya unggah. Jadi di sini tahun 2020, ini nilainya, sebutannya sudah aktif ya. Nah ini dokumen yang kita ambil dari e-SKP kemarin. Nah ini semuanya dokumen ini dari e-SKP teman-teman. Kecuali covernya ini membuat sendiri. Covernya membuat sendiri. Baik, kita akan lanjut ke sini teman-teman. Berarti ini sudah aktif. Pastikan teman-teman sudah mengunggah datanya, sudah dipindai juga atau sudah scan. Kita kembali ke menu awal tadi, tekan home. Nah, kita akan membuat SKP yang baru, tekan SKP. Selanjutnya adalah sebelum kita masuk membuat informasi SKP, teman-teman, kita lihat setting tahun SKP-nya. Di sini prestasi kerjanya masih 2020. Kita ganti menjadi 2021 di setting tahun SKP. Ini kita ganti tahun SKP-nya menjadi 2021, tekan save, tekan OK kalau ada peringatan seperti ini. Nah, kita sudah berubah menjadi prestasi kerja SKP tahun 2021. Baik, kita langsung ke informasi SKP. Kita membuat informasi SKP, ada di menu sebelah kiri. Nah, ini belum ada, ya belum ada teman-teman. Klik tambahkan, tambahkan. Nah, di sini tahun 2021 sudah aktif, kesesuaian jabatan dan kinerja, kita pilih ya. Terus nama jabatan fungsionalnya, klik select ya di sini. Terus cari guru di bawah ke tengah begini. Nah, ini guru, pilih golongan dan pangkatnya sesuai dengan golongan dan pangkat teman-teman. Misalnya di sini pangkat saya adalah 3D, teman-teman. Di luarnya saja, nanti dia akan aktif di atas. Terus status informasi SKP-nya awal tahun, periodenya di sini saya pilih 1 Januari, teman-teman. Terus sampai periode 31 kita lihat sampai Desember tanggal 31. Ini periodenya, periode benernya. Nah, nama atasan langsung, teman-teman, itu sebenarnya adalah kepala sekolah. Jadi kalau sebutannya di SKP itu namanya atasan langsung. Hati-hati teman-teman, bagi teman-teman yang kepala sekolahnya ada nama kembarnya. Ya, misalnya seperti ini, nama kepala sekolah saya adalah Pak Muarto, ada 2 teman-teman seluruh Jawa Timur. Teman-teman pastikan bahwa NIP yang teman-teman pilih itu benar. Ya, jadi lihat NIP-nya. Jadi kalau sudah lihat namanya, lihat NIP-nya. Biar nanti tidak salah. Karena apa? Karena ini nanti akan fatal ketika teman-teman salah memilih. Yaitu teman-teman akan mengarah kepada kepala sekolah yang dipilih ini. Jadi termasuk approve, termasuk nanti penilaian perilaku, semuanya menunjuk kepada atasan langsung. Klik begini. Terus atasan banding ini adalah kepala cabang dinas. Kepala cabang dinas ya teman-teman. Cari di sini
pastikan NIP-nya betul. Pastikan NIP-nya betul. Kalau sudah selesai teman-teman, bisa dicek dulu ya, apakah data yang kita masukkan sudah benar atau belum. Tekan save, ya tekan save, tekan OK lagi. Nah, kita sudah membuat SKP, informasi SKP tahun 2021, tapi belum selesai teman-teman. Kita belum mengaktifkan karena ini masih N. Ya, kalau tidak diaktifkan tidak bisa lanjut teman-teman. Aktifkan, dia ada di tombol sebelah kanan. Di sini ada edit, di sini ada aktifkan, di sini ada delete. Tengah, aktifkan. Nah, kalau sudah berubah jadi N, berubah jadi Y, dari N menjadi Y, maka ini sudah aktif. Oke, informasi SKP sudah selesai, teman-teman. Kita akan membuat target kerja. Nah, di target kerja ini, teman-teman, ada utama, ada limpahan. Limpahan ini kita tidak perlu. Terus ada unsur penunjang. Jadi yang kita pakai adalah unsur utama dan unsur penunjang. Nah, teman-teman perlu teman-teman perhatikan bahwa sebenarnya SKP ini adalah patokan untuk kita naik pangkat ke periode selanjutnya. Misalnya saya dari 3D sekarang menuju ke 4A. Nah, yang saya butuhkan apa? Jadi di buku 4 itu kita punya kewajiban mulai dari 3B naik ke 3B sampai ke 4E. Kita punya kewajiban untuk publikasi ilmiah dan pengembangan diri. Jadi dua unsur itu wajib kita masukkan dalam SKP tahunan kita. Jadi minimal satu saja, jangan banyak-banyak. Nanti susah kita memenuhinya. Sehingga kita misalkan 1 tahun satu saja, satu pengembangan diri dan satu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah dan karya inovatif terserah teman-teman, mau bentuk buku silakan, jurnal, modul, sangat banyak pilihannya. Silakan teman-teman lihat video saya di buku tafsir buku 4 ya, tafsir buku 4. Di sana sudah saya buatkan video, walaupun belum sampai ke pembahasan sampai selesai, itu sudah ada beberapa video yang sudah saya buatkan. Nanti teman-teman bisa menyimak itu. Oke, kita mulai di unsur utama. Jadi SKP yang kita buat nanti ada satu pengembangan diri dan ada satu publikasi ilmiah atau karya inovatif. Tergantung pada kemampuan teman-teman. Oke, kita mulai langsung. Pilih unsur utama. Kita pilih kegiatan tugas jabatannya, fungsional, tugas jabatannya. Klik yang pojok kanan bawah ini teman-teman ya, ada titik 3 ini, kita klik biar menunya nanti keluar seperti ini. Agar kita tidak mencari satu-satu, kita tulisnya di sini. Ingat teman-teman, yang di atas ini bukan ya. Ini adalah untuk guru kelas, teman-teman. Jadi ini ada keterangan guru kelas. Nah, kita klik saja merencanakan. Karena kita guru, maka yang paling awal adalah merencanakan. Klik cari. Nah, di sini ada banyak pilihan, teman-teman. Jangan sampai keliru dengan guru BK. Jadi yang kita yang ada di atas. Nah, teman-teman, di sini ada 5 nilai, 1, 2, 3, 4, 5. Ada nilai S, terus ada nilai K, ada nilai C, dan ada nilai B, serta nilai AB. Jadi jangan memilih S, K, atau C, tetapi minimal B. Kalau teman-teman yakin, teman-teman boleh memilih amat baik atau minimal baik. Ya. Kreditnya beda teman-teman. Kalau amat baik 24,37, kalau baik 19,5. Saya pilih saja yang baik. Oke. Kuantitasnya teman-teman, kuantitas itu 1. Kenapa kok bukan 12? Walaupun kita berjalannya adalah 12 bulan, tetapi kita hanya dihitung 1 kuantitas. Kenapa? Karena selama 12 bulan kita laporannya 1, yaitu pada saat PKG. Jadi paket laporan dari pembelajaran itu adalah satu paket pembelajaran, yaitu ketika kita dinilai di dalam PKG. Nah, ini akan ada tersendiri nanti untuk PKG-nya. Kuantitasnya 1, teman-teman, bukan 12. Kalau 12 nanti buahnya. Bagi teman-teman yang pernah nyoba, silakan isi di kolom komentar. Nanti nilainya 200%, bisa 200% teman-teman. Kualitasnya biarkan 100, waktunya 12 bulan. Karena kita mengajar tidak pernah berhenti, atau tidak pernah, istilahnya kita tidak pernah libur dalam bulan tertentu. Ya. Kita klik save, teman-teman. Kita klik OK. Ya, kita sudah memasukkan jenis kegiatannya fungsional, kegiatan tugas jabatannya merencanakan. Ini pembelajaran teman-teman, mulai dari merencanakan sampai tidak lanjut. Angkanya ini laporannya 1, yang dimaksud di sini 1 laporan adalah 1 laporan PKG
terus kualitasnya 100%, waktunya 12 bulan. Nah, ini WPT-nya tidak perlu karena dia otomatis. Nah, kita klik unsur utama lagi. Saya kebetulan tugas jabatannya adalah, tugas tambahannya adalah wali kelas, teman-teman. Saya pilih wali kelas. Ketik saja di sini, agar nanti tidak terlalu banyak kita scrollnya atau carinya. Nah, wali kelasnya saya nilai baik aja. Kualitasnya satu paket, teman-teman. Tugas tambahan sebagai wali kelas. Terus waktunya adalah 12 bulan, karena tugas kita adalah 12 bulan. Klik save, klik OK. Kita sudah punya dua, AK-nya hanya 0,98, teman-teman, untuk satu laporan. Oke, kita klik unsur utama lagi, kita tambahkan PD, ya, pengembangan diri. Nah, biasanya teman-teman paling mudah adalah diklat, teman-teman ya. Saya isikan diklat di sini. Klik cari. Nah, di sini bermacam-macam, tergantung pada teman-teman ya, tergantung pada teman-teman mau mengikuti yang mana. Tapi yang paling aman adalah yang kedua ini, teman-teman. 30 sampai 80 jam, nilainya 1. Oke, saya klik. Nah, di sini sudah muncul kualitasnya 1. Saya ingin mengikuti dalam 1 tahun 1 saja. Terus waktu dan bulan saya pilih Januari karena saya sudah 1 bulan, maksud saya. Karena saya sudah mengikuti pengembangan diri AKM. Klik save, klik OK. Kita masukkan ke PI atau KI, teman-teman. Klik unsur utama lagi. PI dan KI itu masuk unsur utama, juga bukan unsur penunjang. Fungsional, klik fungsional. Klik lagi ini, publikasi ilmiah. Saya juga membuat buku, teman-teman, buku pelajaran. Rencana saya membuat buku pelajaran. Membuat buku pelajaran per tingkat, garis miring buku pendidikan berjudul dicetak oleh penerbit, dari saya pilih ini, saya pilih yang atas, dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN. Nah, nanti teman-teman kalau ingin menerbitkan buku silakan hubungi saya, karena saya punya penerbit data pustaka, nanti akan saya terbitkan dan ber-ISBN. Nilainya 3, teman-teman, banyak. Oke, saya klik. Terus untuk pengembangan diri, teman-teman bisa bergabung dengan P3G. Nah, kali ini saya akan berencana di bulan Februari ini membuat kuliah menulis online, ya, kuliah menulis daring yang punya jam pelajarannya sebanyak 32 jam. Nanti teman-teman bisa ikut. Jadi ini adalah flyernya, nanti flyernya saya tampilkan di sini ya. Kualitasnya 1, saya buat buku pelajaran 1 saja. Waktunya 1 saja, 1 bulan. Klik save, teman-teman. Nanti kita pilih di breakdown. Ya, klik save, klik OK. Di sini sudah memenuhi, teman-teman. Ya, sudah cukup menurut saya unsur utamanya. Kita kurang, jadi minimal di sini adalah 75.000, teman-teman. Kita lihat prosentasenya saja. Kalau bisa prosentasenya ini, teman-teman, 100 lebih sedikit nih, teman-teman. Jangan sampai 150. 150 itu berarti 1,5 kali lipat, teman-teman. Atau bahkan sampai 200. Jangan. Kita ke unsur penunjang. Unsur penunjang itu paling gampang adalah jadi anggota PGRI, teman-teman. Tentu teman-teman semuanya punya anggota PGRI. Kita anggota profesi, coba profesi gitu aja. Nanti akan keluar kita menjadi anggota. Kalau teman-teman pengurus ya klik pengurus, teman-teman ya. Ini saya anggota aja, anggota PGRI. Kualitasnya 1. Waktunya saya pilih 1 bulan saja, ya, 1 bulan saja, karena ini berdasarkan SK, teman-teman, bukan laporan. Saya save, saya klik OK. Ini sudah memenuhi 75.690 menit, teman-teman. Sudah 100% dan semuanya sudah hijau. Di sini sudah hijau semuanya. MS itu artinya memenuhi syarat, teman-teman. Jadi saya sudah memenuhi syarat, dan ini kalau saya cukupkan sekian tidak ada masalah. Kalau teman-teman ingin menambah silakan sesuai dengan kemampuannya teman-teman ya. Kalau sudah yakin bahwa yang kita isikan ini benar, klik kirim ke atasan, teman-teman, untuk disetujui oleh atasan. Jadi periksa dulu dengan seksama, jangan sampai ada yang keliru ya, karena kita berhubungan dengan atasan langsung ya, atasan langsung. Jadi periksa ini ya, angka kreditnya, terus kualitas laporannya. Jadi mengevaluasi, teman-teman, itu kuantitasnya adalah bentuk laporan, 1 laporan, wali kelas ini juga 1 laporan. Kalau mengikuti diklat, teman-teman, itu 1 sertifikat
Ya, kalau untuk angka kredit berarti kita menggunakan laporan pengembangan diri. Terus membuat buku yang dicetak dan seterusnya, bukti fisiknya adalah buku, ya buku. Terus menjadi anggota organisasi profesi, ya, 1 SK. Makanya di sini saya buat hanya 1 bulan saja. Biasanya saya taruh di bulan Desember untuk breakdown-nya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jadi ini adalah angka kreditnya. Ya, di sini angka kreditnya. Klik kirim ke atasan langsung di bawah ini, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman di sini nanti akan menunggu di approve oleh atasan langsung. Di approve oleh atasan langsung. Saya coba dulu. Nah, kalau sudah terkunci seperti ini, berarti kita sudah di-approve oleh kepala sekolah. Tandanya di mana ini, teman-teman? Verifikasi atasan setuju. Ya. Kalau belum, biasanya VF ya, butuh verifikasi. Ya, belum atau belum diverifikasi. Kalau di sini ada tandanya VF, berarti BV, maaf teman-teman. Di sini ada tandanya BV, maka belum diverifikasi oleh atasan langsung. Oke, kita masuk ke setelah kita menyusun informasi SKP, teman-teman, kita klik breakdown, teman-teman. Kita sudah membuat informasi, kita sudah membuat target kerja, kita sekarang membuat breakdown target kerja, teman-teman. Breakdown target kerja. Klik. Nah, di sini breakdown target kerja, ya, kita akan menempatkan per bulan, teman-teman. Nah, hati-hati di sini. Karena ini bentuknya satu laporan kualitasnya, bukan 12 teman-teman ya, satu laporan, maka kita harus membagi satu ini dengan 12. Jadi kalau saya buka laporan, kalau misalnya kita distribusikan satu menjadi 12 bulan, itu kira-kira 1 dibagi 12 sama dengan 0,083. 0,083. Berarti nanti kita masukkan per bulannya 0,083. Tetapi kalau saya biasanya, teman-teman, saya biasanya tidak memasukkan sama 0,083 tadi, tetapi saya masukkan per bulannya tidak sama. Kenapa? Karena ada biasanya kalau kita misalnya bulan Juli, ya, bulan Juli di awal tahun pelajaran itu ada kita masuknya di tengah bulan biasanya di tanggal 15-an gitu. Terus ada waktu 1 minggu untuk MOPD biasanya. Nah, kita hanya mengajar kurang lebih 1 minggu saja di akhir bulan 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, itu kita tempatkan hanya nilainya lebih kecil daripada bulan-bulan yang lain yang utuh. Misalnya yang utuh itu misalnya Maret, April, Mei misalnya itu utuh dalam satu bulan penuh. Nah, oke, kita klik aksi di sini teman-teman ya, aksi ada gambar obeng seperti ini, klik breakdown. Oke, saya praktekkan langsung di sini. Di Januari biasanya saya mengisi 0,1 ya teman-teman, 0,1 kita anggap utuh. Ya, kadang-kadang liburnya itu kita libur Desember biasanya teman-teman ya. Januari sudah utuh. Terus Februari kita juga utuh 0,1. Maret sama, Maret juga utuh. Di April juga utuh. Nanti sesuaikan dengan kegiatan sekolah teman-teman. Mei kita buat utuh juga. Nah, Juni kita buat 0,05 separuhnya. Di Juli juga sama, karena di Juni dan Juli itu ada libur semester dan kegiatan-kegiatan siswa baru atau peserta didik baru. Di Agustus kita juga sama, kita isi 0,05 karena ada kegiatan-kegiatan Agustusan. Terus September kita isi 0,1. Nanti kita lihat jumlah kualitasnya ini kan terisi langsung teman-teman ya. Jumlahnya harus sama dengan ini, kualitasnya sama. Kalau tidak sama error ya teman-teman. 0,1, nah pas ini 0,05. Jumlah di sini sama 1 di sini. Jadi teman-teman bisa meniru punya saya, tidak apa-apa. Jadi 0,1 di bulan Januari sampai Mei, Juni, Juli 0,05, Agustus sampai November 0,1 lagi, September sampai November 0,1, di Desember 0,05. Karena di Desember ini ada libur semester, teman-teman. Klik save. Klik OK. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Kita ke wali kelas. Ya, ke tugas tambahan ini, teman-teman. Tugas tambahan sama. Kita samakan saja dengan pembelajaran. Jadi, angkanya kita samakan saja.
seperti ini. Ini sudah terisi, ada semacam historinya gitu teman-teman ya, dari kita mengisinya di awal tadi. Nah, tinggal dilihat seperti ini. Pastikan ini satu, ini juga satu laporan. Satu laporan. Klik save teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa meniru. Kalau sudah oke berarti ini sudah betul teman-teman. Karena wali kelas tidak hanya 1 bulan saja, tetapi 12 bulan. Oke. Nah, kita sudah mengisi 2 kegiatan, yaitu merencanakan tugas kita sebagai seorang guru, tugas utama, yaitu yang kedua adalah tugas tambahan sebagai wali kelas atau nanti teman-teman menjadi waka atau kepala perpus, kepala bengkel, kepala lab misalnya, nanti bisa diisikan. Nah, mengikuti diklat fungsional teman-teman, kita klik breakdown lagi. Nah, teman-teman mengikutinya bulan apa kira-kira? Misalnya saya kemarin sudah ikut bulan Januari, saya klik 1 teman-teman, Februari sampai Desember saya klik 0. Oke, sudah 1 sama, di sini juga 1 sertifikat. Kalau teman-teman mengikuti 2 misalnya, di sini nanti 2 sertifikat tempatkan di mana? Misalnya Januari dengan Agustus misalnya, maka Agustus nanti bukan 0 lagi tapi diisi 1. Klik save teman-teman, jangan lupa klik OK. Nah, kalau sudah selesai, kita ke buku pelajaran. Nah, buku pelajaran ini teman-teman kira-kira mampu di bulan berapa menyelesaikannya? Oke, misalnya saya di bulan Agustus lah, Agustus saya klik 1 karena di sini 1 buku, yang lainnya 0 bunganya. Nah, ini teman-teman, ingat kuantitasnya harus sama dengan kualitas yang ada di yang kita rencanakan. Ya, ini di breakdown. Berarti bulan Agustus saya harus merealisasikan buku pelajaran. Klik save, klik OK. Nah, setelah itu teman-teman kita masih punya PGRI. Ya, PGRI ini terserah kesepakatannya teman-teman. Mau diletakkan di bulan berapa? Biasanya kalau saya di bulan Desember, ya, desain 1 SK saja. Atau biasanya kita pakai kartu pelajar, kartu anggota PGRI. Ya, kartu anggota PGRI. Mesti punya lah teman-teman. Oke. Nah, ini saya taruh di bulan Desember. Terus kita klik save, teman-teman. Klik OK lagi. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai kita mengisi breakdown. Breakdown itu artinya adalah kita membagi kegiatan kita tadi di dalam 12 bulan kalender. Ya, dalam 12 bulan kalender. Nah, teman-teman silakan disepakati, karena ada beberapa hal yang teman-teman harus ingat bahwa SK kita itu adalah SK tahun pelajaran, bukan SK tahun kalender. Tetapi SKP ini adalah tahun kalender. Sehingga teman-teman perlu berdiskusi dengan teman-teman satu sekolah. Nanti kira-kira yang sesuai yang mana begitu teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti dengan cara saya, silakan, tidak ada masalah. Jangan lupa kirim ke atasan langsung. Oke, kita tunggu di oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan meng-approve, dan kalau sudah dikirim ke atasnya maka akan keluar di akunnya atasan langsung, teman-teman. Makanya tadi di awal sudah saya informasikan bahwa untuk mengisi atasan langsung jangan sampai keliru, karena kalau keliru nanti mampir ke sekolahannya orang lain. Nah, ini sudah di-approve teman-teman, kita sudah selesai sebenarnya mengisi SKP kita. Jadi kita tinggal melaksanakan prestasi kerja. Jadi ini semacam perencanaan kita sudah selesai dalam waktu 1 tahun, ya teman-teman ya. Jadi dalam waktu 1 tahun kita nanti akan merencanakan sampai menindaklanjuti. Jadi ini tugas utama kita yang ini. Ini tugas utama kita sebagai seorang guru. Terus ini adalah tugas tambahan yang diberikan sekolah. Terus yang selanjutnya ini adalah diklat fungsionalnya. Terus ini membuat buku, ya, membuat buku. Dia ada di bulan Agustus tadi, di breakdownnya diingat-ingat, terus menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengikuti ini sehingga teman-teman, ya kita, kalau saya sih minimalis saja 75.000 menit, lebih sedikit lebih 690 menit, teman-teman. Yang penting ini sudah 100% dan sudah memenuhi. Karena ini kita online, jadi menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi itu kan mesin, teman-teman ya. Tidak bisa ditawar gitu ya, tidak bisa ditawar. Jadi kita harus patuh pada mesin ini. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Karena di sini sudah verifikasi atasan sudah setuju, maka kita tinggal melaksanakan saja. Untuk teman-teman yang ingin turun status, misalnya sudah disetujui, ingin turun status, ingin mengubah lagi,
teman-teman bisa menghubungi fasilitator. Jadi di sekolah itu ada 3 akun untuk SKP teman-teman, yaitu akun untuk fasilitator, akun kepala sekolah untuk menyetujui apa yang kita rencanakan, dan yang ketiga adalah akun kita sendiri, yaitu akun dari Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Bila masih ada kesulitan silakan isi di kolom komentar, dan teman-teman kita bisa berdiskusi di kolom komentar pengalaman-pengalaman apa yang teman-teman alami ketika mengisi SKP di tahun 2020. Nanti kita bisa diskusi teman-teman. Bagi teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, silakan klik subscribe teman-teman. Jangan lupa like video ini jika suka, dan jangan lupa di-share juga bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Jangan lupa di log out dulu, ya, sehingga kembali ke akun login-nya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.